Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Muhammad Malianto. Di sini akan menjelaskan tugas dari materi numerik yang berjudul interpolasi. Pertama-tama, saya akan menjelaskan apa itu interpolasi. Interpolasi adalah teknik mencari harga suatu fungsi pada suatu titik di antara titik yang nilai fungsi pada kedua titik tersebut sudah diketahui. Cara menentukan harga fungsi f di titik x, sukma x0, x dengan menggunakan informasi dari seluruh atau sebagian titik yang diketahui x0, x1, dan seterusnya. Seperti terlihat pada gambar, x-nya itu x0-nya fx0, x1 fx1, x2 fx2, dan seterusnya. Jenis interpolasi. Interpolasi pertama itu interpolasi linear, yang kedua interpolasi kuadrat, yang ketiga interpolasi Lagrange, dan yang keempat interpolasi Newton. Interpolasi linear berbentuk seperti grafiknya seperti di gambar, x0 mengarah ke x1 dengan garis merah fx. Jadi x0 itu langsung ke x1 terlihat pada yang diarsir biru yaitu Lx. Interpolasi kuadrat seperti gambar di layar, x0-nya langsung menuju x1 dan x2. Daerah yang diarsir itu Lx. Yang ketiga interpolasi kubik seperti terlihat di gambar. Yang pertama interpolasi linear. Interpolasi itu misalkan ada M bilangan x1, x2, dan seterusnya, dan bilang lain yang berkaitan yaitu y1, y2, dan y seterusnya. Maka masalahnya berapakah harga y pangkat x pada x pangkat x sukma xk plus 1. Jadi hubungannya terlihat pada grafik di gambar. Jadi interpolasi linear itu kita mengambil ruas garis yang berhubungan titik xk, yk, dan xk plus 1. xk tambah 1, yk tambah 1. Maka akan diperoleh persamaan garisnya seperti berikut. Y pangkat x kurang yk per x pangkat x kurang xk sama dengan yk plus 1 kurang yk per xk tambah 1 kurang xk, dan seterusnya. Jadi persamaan garisnya yaitu kita dapati y pangkat x kurang y pangkat sama dengan yk tambah x pangkat bintang kurang xk per xk tambah 1 kurang xk buka kurung yk tambah 1 kurang yk. Jadi berhubungan pada grafiknya terlihat pada di gambar atau di layar. Jadi contoh satunya diketahui datanya sebagai berikut. X-nya kita tahu min 3, Y-nya 9, X-nya min 2, Y 4, X-nya min 1, Y 1, X-nya 0, Y 0, X-nya 1, Y 1, dan seterusnya. Pertanyaannya, tentukan harga Y pada X 6,5. Sedangkan di tabel tidak ada X 6,5, yang ada X 6 dan X 7. Jadi X 6,5 itu terletak di antara X 6 dan X 7 ya. Jadi kita masukin rumus seperti yang tadi, rumusnya itu Y sama dengan YK tambah 1, X kurang XK per XK tambah 1 kurang XK, buka kurung YK tambah 1 kurang YK. Jadi kita masukin YK-nya di situ 36 ditambah X-nya 6,5 dikurang XK-nya 6 per XK tambah 1-nya 7 kurang XK-nya 6 dan YK-nya
49 tambah Y-nya 49 tambah dikurang Y-nya 36 per sama dengan, jadi hasilnya 42,5. Ada alternatif yang lain yaitu kan X-nya 6,5, maka terletak antara X-nya 1 dan X-nya 7. Jadi kita masuk rumus seperti yang tadi, Y-nya 1, X-nya 6,5, dikurang X-nya 1 per 7 kurang 1, dikali 49 kurang 1, jadi hasilnya 45. Jadi ada pertanyaannya, bandingkan hasil kedua jawaban tersebut. Mana yang mendekati jawaban sesungguhnya? Karena hubungan X dan Y ada Y sama dengan X pangkat 2, maka untuk harga X 6,5 didapat Y-nya 6,5 pangkat 2. Jadi 42,25. Kesalahan mutlaknya 42,5 dikurang 42,25. Jadi 0,25. Y kan 42,5. Jadi 42,5 dikurang 42,25 ya sama dengan 0,25. Jadi 25%. Sedangkan Y-nya yang 45, jadi dikurangi 45 dikurang 42,25. Jadi 3,25. Jadi sama dengan 325%. Contoh yang kedua, diketahui tabel akar bilangan sebagai berikut. N-nya tidak diketahui, N pangkat setengahnya tidak diketahui, N-nya 2,14, N pangkat setengahnya 1,46, 287, N-nya 2,15, N setengahnya 1,46629, N-nya 2,16, N pangkat setengahnya 1,46969. Pertanyaannya, tentukan akar dari 2,155. Jadi kita masukin 2,155 pangkat setengah sama dengan 1,46629 ditambah 0,005 per 0,010. Tutup kurung, buka kurung, 1,46969 dikurangi 1,46629. Jadi hasilnya 1,46799. Jadi kesalahan mutlaknya 1,4679918 dikurang 1,46799. Jadi hasilnya 0,000018. Kita masuk contoh ketiga. Jarak yang dibutuhkan sebuah kendaraan untuk berhenti adalah fungsi kecepatan. Dan data berikut menunjukkan antara kecepatan dan jarak yang dibutuhkan. Diketahui kecepatannya 10 mil per jam. Jarak hentinya 12 feet. Dan kecepatannya 20, jarak hentinya 21 feet. Dan kecepatannya 30, jarak hentinya 46 feet. Dan kecepatan 40, jarak hentinya 65 feet, dan seterusnya. Pertanyaannya, perkirakan jarak henti yang dibutuhkan bagi sebuah kendaraan yang melaju dengan kecepatan 45 mil per jam. Kan di situ tidak ada kecepatan 45 mil per jam. Jadi, maka kita masukin rumus F1X sama dengan F kali X0 tambah F X1 kurang F X0 per X1 kurang X0 dikali X kurang X0. X-nya kita tahu 45, kita masuk X-nya 45, X0-nya 65, X1-nya 90, X0-nya 65, per X1-nya 50, X0-nya dikurang 40, X-nya 45, dikurang X0-nya 40. Jadi jawabannya 77,5 feet. Lalu kita masuk interpolasi kuadrat. Banyak kasus yang terjadi jika kita menggunakan interpolasi linear tidak memuaskan karena fungsi interpolasi berbeda dengan cukup besar dari fungsi linear. Untuk itu digunakannya polinomial lain yang berderajat 2, yaitu interpolasi kuadrat atau lebih mendekati fungsinya. Caranya, pilih 3 titik dan buat polinomial berderajat 2 melalui ketiga titik tersebut, sehingga dapat dicari harga persamaannya pada X sama dengan X pangkat bintang. Bintang di situ jika diketahui ya,
Jadi pemilihan ketiga titik tersebut dapat kita ketahui yaitu XK kurang 1 kurang dari XK kurang dari XK plus 1 atau XK min 1 kurang dari X pangkat bintang kurang dari XK kurang dari XK tambah 1. Jadi persamaan umum polinomial kuadrat itu diketahui, kita bisa lihat Px sama dengan A0 tambah A1 X tambah A2 X pangkat 2. Jadi terdapat 3 titik yaitu XK min 1, YK min 1, SK, YK, dan XK plus 1, YK plus 1. Maka akan peroleh 3 persamaan yaitu A0, A1, dan A2. Kemudian disubstitusikan ke yang diketahui bintang tersebut dan memperoleh persamaan kuadrat sehingga dapat dicari nilai fungsinya untuk X sama dengan X pangkat bintang yaitu Px pangkat bintang sama dengan A0 tambah A1 X pangkat bintang tambah A2 X pangkat bintang kuadrat. Sistem persamaan non homogen mempunyai solusi dan solusi yang unik yaitu tunggal. Contohnya diberikan titik in 8 sama dengan 2.0794 in 9 2.1972 in 9,5 2.2513 yang ditanyakan in 9,2. Dengan interpolasi kuadrat kita bisa menggunakan sistem persamaan ini terbentuk jadinya 64A ditambah 8B ditambah C sama dengan 2.0794. 81A, 9B tambah C sama dengan 2.01972. 90,25A ditambah 9.5B ditambah C sama dengan 2.2513. Maka penyelesaiannya A sama dengan min 0,0.0064, B-nya 0.2266, C-nya 0.6762. Sehingga P2 dari 9.2 yaitu 2.2192. Lalu kita masuk interpolasi Lagrange. Interpolasi Lagrange ini adalah salah satu formula untuk interpolasi berselang. Tidak sama selain formula interpolasi Newton umum dan metode Aitken. Walaupun demikian, dapat digunakan pula untuk interpolasi berselang sama. Misalnya, X kontinu dan diferensiabel sama turunan N plus 1 dapat dalam interval buka. A, B diberikan N plus 1 di titik X0, Y0, X1, Y1, dan seterusnya dengan nilai X tidak perlu berjarak sama dengan yang lainnya. Dan akan cari suatu polinomial berderajat. Untuk pemakaian praktis, formula interpolasi Lagrange dapat dinyatakan sebagai berikut. Jadi, jika X nilai yang terinterpolasinya X, nilai yang berkorespondensinya dengan YX, X0, X1 dan seterusnya, nilai X dan Y0, Y1 dan seterusnya, nilai YX sama dengan X kurang X1, X kurang X2, X kurang XN per X0 kurang 1, X0 kurang X2, X0 kurang XN dikali Y0 ditambah X kurang X0, X kurang X2, X kurang XN per X1 kurang X0, X1 kurang X2, X1 kurang XN kali Y1. Jadi kita masuk contoh berikutnya. Nilai yang berkorespondensi dengan Y sama dengan 10 log X adalah, bisa kita lihat tabel berikut. X-nya 300, 10 log X-nya 2,471, X-nya 304, 10 log X-nya 2,4829, X-nya 305, 10 log X-nya 2,4843, X-nya 307, 10 log X-nya 2,4871. Yang ditanyakan 10 log 301. Kita bisa lihat di tabel di atas kan tidak ada log 10 log 301. Cara menghitungnya, ya X sama dengan 10 log 31, di mana X itu 301. Maka nilai di atas menjadi
X0 300, X0-nya 300, jadi Y0-nya 2,471, X1-nya 304, Y1-nya 2,4829, X2-nya 305, Y2-nya 2,4843, X3-nya 307, Y3-nya 2,4871. Dengan menggunakan interpolasi Lagrange, kita bisa masukin saja sebagai tabel berikut, dan dapat jawabannya YX yaitu 2,4786. Lalu polinom Lagrange, lalu polinom Newton. Karena polinom Lagrange kurang disukai dalam praktik karena jumlah komputasi yang dibutuhkan untuk satu kali interpolasi adalah besar. Maksud di sini besar itu sekali dengan kita menggunakan menggunakan interpolasi Lagrange itu rumit dan panjang. Bisa dilihat sangat panjang dan rumit. Jadi orang kurang menggunakannya, makanya orang mencoba dengan pakai polinom Newton. Dan kurang disukai karena bila jumlah titik data meningkat atau menurun, hasil komputasi sebelumnya tidak dapat digunakan karena tidak ada hubungan antara Pn-1x dan Pnx pada polinom Lagrange. Polinom yang dibentuk sebelumnya dapat digunakan untuk membentuk polinom derajat lebih tinggi. Persamaan polinom Newton. Kita diketahui persamaannya dapat ditulis P1 kali X sama dengan A0 tambah A1 kurang X kurang X0. A0-nya sama dengan Y0 sama dengan Fx0. Dalam hal ini, A1 sama dengan, dalam hal ini kita dapat persamaan satunya sebagai berikut. Polinom kuadratik P2X sama dengan A0 tambah A1, X kurang X0 tambah A2, X kurang X0, X kurang X1. Atau P2X sama dengan P1X tambah A2 kurang X kurang X0, X kurang X1. Dari persamaan ini kita bisa menunjukkan bahwa P2X dapat dibentuk dari persamaan subnya atau P1X. Nilai A2 dapat ditemukan dengan menggunakan mengganti X dengan X2 untuk mendapatkan A2. Nilai A0 dan A1 pada persamaan 1 dan persamaan dimasukkan pada persamaan 3, yaitu A2 sama dengan X2 kurang 0, X1 kurang X0 per X2 kurang 1. Dengan melakukan otak-atik aljabar, persamaan ini lebih disukai. Maksudnya mungkin lebih gampang dan lebih cepat untuk mengerjakan dengan cara ini. Jadi ada tahapan pembentukan polinom Newton. Tahapannya sebagai berikut, bisa kita lihat di layar atau di gambar. Nilai konstanta A0, A1, A2, dan seterusnya merupakan nilai selisih terbagi dengan nilai A0 sama dengan Fx0 atau A1 Fx1 x0, A2 Fx2 x1 x0, dan seterusnya. Yang dalam hal ini F buka kurang X1 Xj sama dengan Fxi kurang Fxj per Xi kurang Sj. Karena A0, A1, dan A2, dan seterusnya merupakan nilai selisih terbagi, polinom Newton dinamakan polinom interpolasi selisih terbagi Newton. Nilai selisih terbagi dapat dihitung dengan menggunakan tabel yang disebut tabel selisih terbagi. Kita bisa lihat tabelnya pada layar. Dengan demikian, polinom Newton dapat ditulis dalam bentuk hubungan rekursif sebagai berikut. Pn X sama dengan Pn kurang 1 X tambah X kurang X0, X kurang S1, X kurang N1, N min 1 F, atau dalam bentuk polinom yang lengkap sebagai berikut. Bisa kita lihat dari layar. Kita masuki contoh soal. Bentuklah polinom Newton derajat 1, 2, 3, 4 yang menghampiri Fx sama dengan cos X dalam range 0,0,4 dan jarak antar titik adalah
1.0. Lalu tafsirkanlah fx dengan x 2.5 dengan polinom derajat 3. Jadi tabelnya bisa kita lihat dari layar. Jadi cara menghitung nilai selisih terbagi pada tabel, kita masukin rumusnya. F buka kurung x1 x0 tutup kurung f x1 kurang f x0 per x1 kurang x0. Lalu kita menemukan jawabannya min 0,4597. Lalu kita masuki cara kedua seperti pada gambar, dan jawabannya min 0,9564 dan seterusnya, dan akan mendapat jawaban min 0,2484. Contoh soal lagi, maka polinom Newton derajat 1, 2, dan 3 dengan x0 sama dengan 0 sebagai titik pertamanya sebagai berikut. Bisa kita lihat. Nilai sejati F2.5 adalah F2.5 sama dengan cos 2.5, yaitu min 0,8011. Sekian presentasi penjelasan singkat dari saya.